Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jazakallahu khairan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla masih dikasih kesempatan untuk hidup, masih diberi sehat, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa membuktikan rasa syukur kita kepada Allah, mentauhidkannya, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Semua ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan umur yang Allah berikan ini adalah umur yang barokah, bisa kita gunakan untuk mentaatkan Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan harta yang Allah berikan kepada kita menjadi harta yang barokah, yang kita keluarkan di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan istri dan anak-anak kita istri yang barokah dan anak yang barokah, sehingga istri taat pada suaminya, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang mentauhidkan Allah dan berbakti dan orang tuanya. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya akhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan satu lagi
karena masih banyak pengaruh perbuatan dosa dan maksiat. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat yaitu mematikan ghairah, kecemburuan. Maka pada malam hari ini kita akan baca lagi di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat yaitu zahabul haya, akan menghilangkan rasa malu. Qala Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, faslun, fasal, wa min 'uqubatiha dhahabul haya'i alladhi huwa maddatu hayatil qalbi. Di antara pengaruh jelek, pengaruh buruk perbuatan dosa dan maksiat yaitu zahabul haya'i, yaitu hilangnya rasa malu. Alladhi huwa maddatu hayatil qalbi, yang mana rasa malu itu merupakan materi hidupnya hati. Yang namanya rasa malu itu merupakan unsur yang harus ada dalam hati. Kita sudah pernah baca bahwasanya hadis Rasulullah menyatakan al-imanu, iman itu ada bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang, antara 73 sampai 79. Fa'a'laha, iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah yang berasal dari hatinya. Wa adnaha, dan cabang iman paling rendah yaitu imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada duri, paku, kaca di tengah jalan, pinggirkan. Itu iman yang paling rendah. Kalau kalian memasang paku di jalan, memasang kaca atau sesuatu yang mengganggu orang di jalan, nggak ada iman lagi, berarti itu iman paling rendah. Wal haya'u, dan adapun malu, kata Rasulullah, su'batun minal iman, merupakan salah satu cabang dari keimanan. Nggak tahu yang keberapa, yang jelas merupakan salah satu cabang keimanan. Dan ternyata malu ini akan hilang ketika berbuat dosa dan maksiat. Mengerikan, hilang keimanan. Wa min uqubatiha, di antara akibat atau pengaruh jelek perbuatan dosa, zahabul haya, hilangnya rasa malu. Alladzi huwa maddatu hayatil qalbi, yang mana rasa malu itu merupakan unsur materi yang ada dalam hati. Wa huwa aslu kulli khairin, yang mana rasa malu itu merupakan pokok dasar setiap kebaikan. Semua kebaikan itu dasarnya karena ada rasa malu. Wa zahabuhu, dengan hilangnya rasa malu, zahabul khairi ajma'ih, maka akan hilanglah seluruh kebaikan. Wa fi sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, anhu, dari beliau, yaitu dari Imam Muslim, min hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu,
Beliau menyatakan annahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh, malu itu semuanya baik. Semua malu itu baik. Tetapi berbeda dengan orang yang minder. Ayo masuk ke masjid taklim, malu saya. Itu bukan malu, itu minder. Ayo, kamu kan perempuan, ummahat, mau ikut pengajian pakai jilbab lah. Kalau belum berani pakai cadar, pakai jilbab lah. Malu saya pakai jilbab, nanti dibilang orang soleh. Itu bukan malu, itu minder. Malu itu semuanya baik. Malu untuk berdusta, malu untuk maling, malu untuk berbuat dosa dan maksiat, itu baru namanya kebaikan. Al-haya'u khairun kulluh, malu itu kebaikan seluruhnya. Wa qala, dan Rasulullah bersabda dalam hadis, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwati al-ula, min nubuwati al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak malu, silakan kamu mau kerjakan apapun yang kamu ingin lakukan. Ini diantara yang didapati oleh manusia dari ucapan-ucapan nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu. Apa kata para nabi? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, silakan kamu kerjakan. Wa fihi tafsirani, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tentang hadis ini ada dua tafsiran. Ada dua tafsir. Ahaduhuma, tafsir yang pertama, annahu 'ala tahdidi wal wa'id, bahwasanya kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak malu silakan kamu kerjakan, ini terdapat ancaman atau peringatan, terdapat peringatan dan juga ancaman. Kalau nggak mau silakan kerjakan sekehendak kamu, tapi ingat, semua perbuatan akan ada pembalasannya. Ini ancaman apa dorongan? Ancaman, peringatan. Nggak malu kamu, kerjakan, tapi awas. Ini namanya peringatan dan ancaman. Ini tafsir yang pertama. Wal maknanya adalah malam yastahi fa innahu yasna'u ma yasha minal qaba'ih. Barang siapa yang tidak malu, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka sesungguhnya dia akan mengerjakan kejelekan-kejelekan semaunya. Kalau orang itu nggak punya rasa malu lagi, seenaknya dia melakukan berbagai macam kejelekan. Idil hamilu ala tarkiha al-haya, karena yang mendorong seseorang untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan apa? Malu. Seseorang kalau punya rasa malu, dia malu untuk melakukan kejelekan. Yang mendorong seseorang untuk meninggalkan kejelekan adalah malu.
Ketika malu sudah tidak ada lagi, maka dia akan mengerjakan berbagai macam kejelekan. Tidak malu lagi dusta, tidak malu lagi mencuri, tidak malu lagi berbuat dosa dan maksiat. Wal iyadu billah. Fa idza lam yakun hunaka hayaun, maka apabila tidak ada di sana rasa malu, yaz'uhu 'anil qaba'ih, yang mana rasa malu itu yang membuat dia takut, yang membuat dia berhenti dari kejelekan-kejelekan, fa innahu yuwaqi'uha, maka berarti dia akan kerjakan kejelekan kalau sudah tidak ada rasa malu. Wa hadza tafsiru Abi Ubaid, dan ini tafsir yang pertama ini adalah tafsir Abi Ubaid. Baik. Wasani, sekarang tafsir yang kedua. Rasul menyatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, maka kerjakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka. Tafsir pertama itu adalah peringatan dan ancaman. Kerjakanlah, tapi awas ancamannya. Karena memang semua perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan di hari kiamat akan dibalas semua apa yang kita lakukan. Silakan, apapun yang mau kerjakan sepanjang kamu silakan. Ini ancaman. Wasani, tafsir yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi fi min Allah faf'alhu. Ini tafsir yang kedua. Bahwasanya suatu perbuatan apabila dalam melakukan perbuatan tersebut kamu tidak malu kepada Allah, maka kerjakan. Ngapain malu? Ini syar'i kok. Ini diperintahkan kok. Ini mubah kok, boleh-boleh saja kok. Ngapain malu? Nah, ini pekerjaan kamu ini ya dianggap remeh sama manusia. Yang penting saya nggak mencuri. Yang penting saya nggak merugikan orang lain. Nah, mau dianggap remeh terserah. Ini kan mubah-mubah saja, bukan maksiat. Ngapain malu? Ini tafsir yang kedua. Bahwasanya suatu perbuatan apabila kamu tidak malu mengerjakan itu kepada Allah Ta'ala, fa'alhu, maka kerjakanlah. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu ma yustaha fihi minallah. Maka sesungguhnya hanyalah seseorang itu pantas untuk meninggalkan sesuatu perkara adalah perkara yang apabila dia lakukan dia malu kepada Allah. Yang pantas sudah seharusnya seseorang itu tinggalkan adalah perbuatan-perbuatan yang jika dia kerjakan dia malu karena melanggar syariat, karena melanggar perintah Allah. Itu yang pantas untuk ditinggalkan. Malu, Allah lihat, Allah dengar. Wa hadza tafsirul Imam Ahmad, dan ini tafsir Imam Ahmad. Wa fi riwayat Ibni Hani, dan di dalam riwayat Ibni Hani. Tafsir yang pertama, tafsirnya siapa? Abi Ubaid. Apa katanya? Nah, hadis tersebut berupa peringatan dan ancaman. Tafsir yang kedua, dari Imam Ahmad dan riwayat Ibni Hani. Apa tafsirnya? Kalau itu bukan perbuatan yang malu di sisi Allah, maka kerjakanlah, ngapain malu? Karena itu perbuatan mubah.
diperbolehkan. Fa'al awal, berdasarkan tafsir yang pertama, yakunu tahdidan. Tafsir yang pertama tadi apa? Ancaman. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian sekendak kalian. Dalam surat Fusilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah sekendak kalian. Nah, sesungguhnya Allah Maha melihat dan Allah akan membalas apapun yang kalian lakukan. Ini ancaman. Wala tsani, berdasarkan pendapat yang kedua, yakunu iznan wa ibahatan, menunjukkan diizinkan dan diperbolehkan. Idza lam tastahi, kalau kamu enggak malu kepada Allah, fasna ma syi'ta, kerjakan sekendakmu selama itu kamu tidak malu kepada Allah. Nah, kamu yakinkan Allah lihat? Yakin. Kamu yakin Allah tahu, Maha melihat, Maha mendengar? Yakin. Nah, kerjakanlah apapun yang kamu kerjakan yang jelas kamu enggak malu di sisi Allah. Baik. Fa in qila, kalau ada orang yang berkata, fa hal min sabilin ila hamlihi ala ma'nayain, apakah boleh apakah ada jalan untuk kita membawakan dua makna ini sekaligus, dua-duanya? Qultu, maka aku berkata, kata Ibnu Qayyim, la, tidak boleh. Tidak boleh ketika menafsirkan hadis Rasulullah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ditafsirkan dua-duanya, enggak bisa. Nah, wala ala qawli man yahmilu mushtarak ala jami' ma'anihi, tidak boleh mengikuti pendapat orang-orang yang mereka membawa bolehnya menggabungkan antara tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua. Tidak boleh. Lima bainal ibahati wa tahdidi minal munafat, karena sesuatu yang diperbolehkan bukanlah ancaman, bukanlah sesuatu yang dilarang, bukanlah sesuatu yang diperingati. Dan sesuatu yang diperingati, yang diancam, berarti nggak boleh, nggak mungkin digabungkan bersamaan. Nah, minal munafat, saling menafikan satu dan yang lainnya, saling bertentangan. Walakinna i'tibar ahad al-ma'nayain yujibu i'tibar al-akhar. Tetapi cukup i'tibar yang satu cukup untuk bisa mengharuskan yang lain. Baik, kalau kita merojehkan pendapat yang tafsir yang pertama, maknanya apa? Ancaman dan peringatan. Pakai yang ini saja. Artinya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau memang kamu tidak malu, maka kerjakan apa, tidak punya rasa malu, kerjakan sekendakmu apa yang kamu inginkan. Maknanya, nah, kalau tidak malu, kerjakan semaumu. Maknanya, yang tidak perlu rasa malu, tidak apa-apa. Nah, maknanya, amalan yang tidak perlu rasa malu, maka tidak apa, dikerjakan. Nah, jadi makna yang kedua juga tercakup di sini. Baik. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kerjakan, terserah, silakan kamu kerjakan apa yang kamu mau. Ancaman sih. Tapi kalau kamu nggak malu, ya silakan. Ini juga memperbolehkan.
Jadi langsung mengandung dua. Kita milih yang roji adalah ini ancaman. Ya, ini ancaman. Tetapi kalau perbuatanmu itu bukanlah perbuatan yang memalukan dan kamu tidak malu mengerjakannya di sisi Allah, karena itu perbuatan mubah, ya silakan kerjakan. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan, masa iya kamu gak malu? Allah ada di hadapanmu melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Ta'ala, masih gak malu juga? Silakan. Hati-hati, perbuatan dosa memiliki akibat. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Atau kita merojekan pendapat yang kedua. Tafsir yang kedua menyatakan apa? Boleh kalau kamu tidak malu, karena memang perbuatan itu bukanlah perbuatan yang memalukan, karena mubah, fasna ma syi'ta. Maka kita katakan, kalau perkara yang tidak perlu malu pada Allah, tak apa-apa dikerjakan. Tapi sesuatu yang kamu malu pada Allah, jangan kerjakan ya, gitu. Sesuatu yang kamu malu, jangan kerjakan. Jadi ikut salah satu tafsir saja, tapi mengandung dua makna. Wal maksud, apa sih maksud Ibnu Qayyim al-Jauziyah membawakan hadis ini? Maksudnya, an-dzunuba tud'iful haya'a minal 'abdi. Bahwasanya dosa-dosa itu melemahkan rasa malu pada seorang hamba. Perbuatan dosa dan maksiat itu akan menyebabkan rasa malu pada seorang hamba itu akan berkurang, menjadi melemah. Hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah, sampai-sampai rasa malu itu insalakha itu terkupas, atau insalakha itu artinya hilang, atau tanggal, atau lepas, sampai-sampai rasa malu itu terlepas, sebagaimana lepasnya baju seseorang dari pakaiannya. Pakaian malu hilang. Bahwasanya perbuatan dosa itu akan melemahkan rasa malu, berkurang rasa malunya, hilang rasa malunya. Bikulliyah, secara totalitas, secara keseluruhan, seluruhnya hilang, nggak ada sama sekali rasa malu. Hatta innahu rubbama la yata'assar bi ilmin nas bi su'i halihi, sampai-sampai dia tidak malu lagi ketika perbuatan jeleknya diketahui oleh orang lain. Nggak malu dia. Ada yang lihat, mempergokinya, cuek saja dia. Nggak malu. Bahkan wala bittila'ihim alaih, dia tidak malu ketika perbuatan maksiatnya dilihat orang lain. Waliyadu billah. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'aluh. Bahkan kebanyakan di antara mereka justru mereka mengkhabarkan keadaan mereka, mengkhabarkan bahwa dia telah melakukan perbuatan keji dan jelek. La haula wala quwwata illa billah. Tadi malam aku nembak seorang wanita, aku taklukkan dia, aku kasih cincin emas, langsung tunduk di mata kakiku. Apa yang aku lakukan kepada dia, dia diam saja. Aku bawa dia ke sana, bangga. Aku suruh dia minum khamr, dia ikut. Dengan cincin emas, dia takluk dengan diriku. La haula wala quwwata billah. Wanita ajnabiyah, bukan mahram. Dia peluk, dia bawa ke hotel, minum khamr. Bukannya dia malu sembunyi-sembunyi, malah dia terang-terangan. Seseorang kalau berbuat dosa yang pertama biasanya kan
takut-takut, lihat kanan, lihat kiri, ada yang lihat atau tidak, kakinya bergetar, tangannya bergetar, hatinya cemas-cemas sedap, takut. Ternyata nggak ada yang tahu, dia kerjakan lagi yang kedua, sudah mulai berani. Yang ketiga, sudah 6 ketagihan. Yang keempat, 6 nggak ada rasa malu. Yang kelima, dia bangga dan kemaksiatan tersebut. Yang keenam, dia pun malah memberitahu kepada orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat maksiat terang-terangan. La haula wala quwata illa billah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu dzambin mu'afat illa al-muhajir. Seluruh dosa itu bisa dimaafkan kecuali muhajir. Siapa muhajir? Muhajir adalah orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan, tidak dimaafkan. Apalagi bangga. Kalau kita lihat, na'udzubillah, di negeri-negeri kafir, kotanya megah, rapi, bersih, sibuk dengan pekerjaan. Jangan tertipu. Di sisi gelap mereka ada kota khusus, ada desa khusus. Orang-orang yang bermasalah dikumpulkan di situ. Narkoba. Nah, di pinggir-pinggir jalan kamu lihat di situ. Nah, orang minum ngisap ganja sambil teler di tengah jalan, nyuntik tangannya, berzina di pinggir-pinggir jalan. Nggak ada rasa malu. Berserakan mereka di mana-mana. Jangan pernah kagum dengan orang-orang kafir, kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Nah, di balik itu ada sisi yang sangat mengerikan. Nah, di Amerika juga demikian. Di sisi desa disiapkan tempat-tempat, dibebaskan mereka melakukan berbagai macam kejahatan, mau membunuh diri, memperkosa, mau zina, dibiarkan di situ. Sudah tidak ada punya rasa malu. Bahkan mereka yang tampaknya rapi, kotanya bersih, ketika malam hari mereka free sex, bebas, berjoget, jingkat laki-laki perempuan, telanjang buat seluruhnya, berzina bebas semaunya. La haula wala quwata illa billah. Apakah orang-orang seperti itu yang kalian kagumi? Yang rasa malunya sudah tidak ada lagi, urat malunya itu sudah hilang, sehingga mereka berbuat kejelekan seenaknya. Akhirnya kalian mengemis harta-harta yang ada pada mereka, agar mereka berkunjung ke negara kalian, mendapatkan tamu-tamu domestik, tamu-tamu luar negeri, dia bertamasya ke tempat-tempat kalian. Pengaruh mereka itu akan membuat hilangnya ghairah pada diri kalian, hilangnya rasa kecemburuan, akhirnya membiarkan. Lihatlah di Bali. Nah, sudah biasa turis-turis telanjang buat di sana. Cuma cawet jalan dalam, cuma kutang, berjalan di pinggir-pinggir jalan, gak ada rasa malu. Nah, orang-orang Bali di sana cuinya udah biasa. Malah jadi kayak, "Hey sir, how are you?" Oh, diajak naik mobil kemana? Jadi kayak dapat duit, masuk kamar hotel segala macam. Tidak ada gairah, sudah hilang rasa kecemburuannya, sudah hilang rasa malunya. Dan mereka itu bangkai-bangkai. Mereka itulah mayat-mayat hidup. Yang hidup itu hanya jasadnya. Mereka itu zombie. Tahu zombie? Mayat hidup. Sudah tidak punya rasa malu. Sebenarnya mereka itu adalah bangkai-bangkai. Dan berharap dari mereka apapun. Ya akhwatillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'aluh. Bahkan kebanyakan di antara mereka mengkhabarkan keadaan mereka yang jelek tersebut, mengkhabarkan apa yang dia kerjakan dari kejahatan-kejahatan. Wal hamilu lahu ala dzalika
insilahuhu minal haya, yang mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut, bangga dan mengaplikasi dan menyebarkan aib-aib mereka di majalah, direkam, divideokan perbuatan dosa dan maksiat mereka, video-video porno mereka di majalah-majalah, di koran-koran mereka jual, mereka sebarkan. Apa yang menyebabkan mereka melakukan yang demikian itu? Yaitu wal hamilu lahu ala dzalik insilahuhu minal haya, setelah lepasnya, copotnya, hilangnya rasa malu dari diri mereka. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhil halah, maka apabila seorang hamba telah sampai tingkat seperti ini, telah sampai seorang hamba pada posisi yang seperti ini, lam yabqa fi islahi, tidak tersisa kebaikan pada dirinya. Matma'un kama qil, tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki. Loh, kan masih hidup. Orang yang masih hidup kan masih ada harapan. Ya, tapi sangat kecil harapan untuk menjadikan dia orang baik. Sangat kecil. Nah, rasa malunya sudah enggak ada. Maka alhamdulillah, jangan berharap banyaklah terhadap orang-orang kafir, terhadap mereka-mereka yang tidak punya rasa malu. Nah, berzina sekendaknya di mana-mana, terang-terangan, bahkan bangga, bahkan menjadikan itu sebagai mata pencarian mereka. La haula wala quwwata illa billah. Lam yabqa fi islahihi matma', tidak tersisa harapan kebaikan untuk mereka. La haula wala quwwata. Wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayyan wa qala fadaitu man la yuflih, dan apabila iblis melihat munculnya wajahnya hayyan, dan keadaan hayyan, wa qala, maka iblis berkata, fadaitu man la yuflih, aku korbankan diriku untuk orang yang tidak akan beruntung. Apa maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bisa jadi maksudnya, apabila muncul iblis dari kalangan manusia, maka iblis nggak perlu godanya lagi. Untuk apa digoda? Sudah ada syaitan dari kalangan manusia, sudah ada iblis dari kalangan manusia yang sudah tidak ada punya rasa malu. Iblis senang karena akan menemaninya dia nanti di dalam neraka. Maka iblis korbankan, nggak perlulah digoda. Orang-orang yang tidak akan beruntung. Iblis tahu orang yang sudah hilang rasa malunya nggak bakal beruntung, nggak usah digoda lagi. Nah, oleh sebab itu iblis berupaya untuk menghilangkan rasa malu. Melanggar syariat Allah, ditegur, ngeyel. Dinasihati, bandel. Dikasih tahu, melawan. Kendaklah situ kau. Kerjakan sekendak kau. Hati-hati. Ucapan seperti itu ancaman. Terserah kau, tidak ngapain saja silakan. Ini mempersilakan, tetapi ancaman. Mau dicuekin kayak gitu? Ketika dinasihati, ya insya Allah, jazakallah khairan, saya tidak ulangi lagi. Begitu. Ditegur, dinasihati, dikasih tahu, dengarkan dan ikuti. Menunjukkan orang yang memperingatkanmu, menasihatimu adalah orang yang peduli denganmu dan cinta kepadamu, sayang kepadamu. Jangan marah. Dia peduli. Kalau kamu ngeyel, bandel, melawan, akhirnya dia juga mangkal, jengkel. Kendaklah situ
Terserah kau, kerjakanlah apa yang kamu mau kerjakan. Fasna ma syi'ta. Silakan kamu kerjakan apapun yang kamu hendak kerjakan. Saya tidak ngurus kamu lagi. Ini sudah ancaman. Ini sudah ancaman. Dia nggak peduli lagi dengan kamu. Ini bahaya. Kamu nggak diawasi lagi, nggak dibimbing lagi. Nah, akhirnya menjadi liar. Menjadi liar wal iyad billah. Qala wal haya'u mushtaqun minal haya'. Malu itu pecahan kata dari haya. Hayati itu artinya kehidupan. Malu pecahan kata dari hayat. Hayat itu kehidupan. Haya, malu, hidup. Wal ghais, hujan, yusamma haya. Itu disebut juga dengan haya. Haya artinya juga hidup. Hujan itu adalah haya. Sebutannya adalah haya. Bil qasr, dengan menggunakan isim qasr, dengan maksur, isim maksur, yaitu ada huruf alif di belakangnya, haya. Li'anna bihi hayatul ardi wal nabati wad dawabi. Karena sesungguhnya air itu akan hidup, bumi ini dengan air, begitu juga tanaman-tanaman akan hidup dengan air, begitu juga hewan-hewan akan hidup dengan air. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Waj'alna minal ma' kulli syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu jadi hidup. Dengan air sesuatu akan hidup. Tubuh kita ini penuh banyak dengan air. Sepertiga itu air. Jangan malas minum. Sakit kayak apapun jangan lupa minum. Minum obat dengan air. Itu kehidupan. Tanaman-tanaman mau dia supaya tumbuh, kasih air. Hewan, ternak, kasih air. Wa kadzalika bil haya. Demikian juga dengan malu. Hayatud dunya. Dengan rasa malu yang ada pada diri kita, maka akan hidup dunia wal akhirah, dan akan hidup akhirat kita. Di dunia itu kita hidup kalau kita itu ada rasa malu. Malu berbuat dosa, malu melanggar syariat Allah, malu tidak mengerjakan perintah Allah, malu meninggalkan sunnah Rasul, maka berarti kita itu hidup. Wal akhirah, dan di akhirat kita hidup. Allah hidupkan, tinggal di dalam jannah. Loh, bukankah penduduk neraka juga hidup? Tidak. Mereka tidak hidup tapi tidak mati. Nah, Allah siksa mereka. Kullama najiyat juluduhum baddalna, ketika sudah hancur gosong kulit-kulit mereka, baddalnahu, maka kami ganti juludan ghairah, dengan kulit yang lainnya, liyazuqul azab, agar supaya mereka merasakan azab. Mereka memang hidup, tapi hidupnya itu enggak sempurna. Tersiksa. Mereka nggak bisa mati-mati. Sudah hancur, terbakar, gosong, Allah ganti lagi kulitnya, kulit yang baru. Dibakar lagi, disiksa lagi, hancur, gosong, diganti lagi. Maka khawatirlah, orang yang malu berarti dia adalah orang yang hidup. Adapun orang yang nggak punya malu berarti dia mayat, dia mati di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah berdakwah kepada orang kafir Quraisy, mereka ada di antara mereka yang menentang, mengejek, mencaci maki, menyerang dan lainnya. Maka kata Allah Ta'ala, sudahlah, kamu wahai Muhammad tidak bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mereka tidak bisa mendengarkan ucapan engkau wahai Muhammad. Allah katakan mereka yang menentang itu adalah orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati. Berarti orang-orang kafir yang enggan untuk masuk Islam, yang menolak Al-Quran dan Sunnah, mereka itu adalah bangkai-bangkai, mereka itu adalah mayat-mayat hidup. Yang hidup cuma jasadnya, hatinya mati. Kamu mau dakwai apapun kepada mereka yang sudah mati hatinya, berdakwah dari mereka dengan corong-corong yang kencang, dengan lemah lembut,
Dan pelan-pelan didatangi. Kalau hatinya sudah mati, mereka tidak akan beriman. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, buta, bisu, dan mereka tidak akan kembali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah kunci mati telinga-telinga mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan Allah kunci mata-mata mereka. Berkali-kali dinasihati, dengar kajian segala macam, tidak peduli karena hati mereka terkunci. Seperti itu juga orang-orang munafik. Hidayah tidak masuk ke hati mereka. Mereka cuek, tidak peduli. Faman la haya fihi mayyitun, maka barang siapa tidak punya rasa malu, maka dia itu orang yang mati di dunia ini. Di dunia syakir, dia akan sengsara di akhirat nanti karena dia juga tidak hidup dan juga tidak mati. Wa baina dzunubi wa baina qillatil haya'i wa adamil ghairati talazumun minat tarafain. Antara dosa dengan sedikitnya rasa malu, dengan tidak adanya ghairah, ada hubungan erat di antara ketiganya ini. Wa kullu minhuma yastad'i al-akhar wa yatlubuhu hasitha. Masing-masing di antara keduanya atau tiganya ini saling mengajak satu dan yang lainnya. Contohnya, orang yang berbuat dosa akan menyebabkan berkurangnya rasa malu, bahkan hilangnya rasa malu. Orang yang nggak punya rasa malu, itu sudah hilang ghairahnya, kecemburuannya, sehingga menjadi germo, membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya. Dan istrinya berbuat maksiat, dibiarkan. Anak yang berbuat maksiat, dibiarkan. Orang yang sedikit rasa malunya, nggak punya rasa malu, seenaknya dia berbuat maksiat, sehingga dia pun tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Orang yang nggak punya rasa ghairah, dia akan berbuat maksiat. Akhirnya dengan berbuat maksiat itu rasa malunya hilang. Ini ada kaitan antara maksiat, pengaruh maksiat, ghairah, dan juga malu. Ini ada ikatan yang erat di antara tiga perkara ini. Wa man istahiya min Allah inda ma'siyatihi istahillahu min uqubatihi yauma yalqah. Maka barang siapa yang malu ketika bermaksiat kepada Allah, pengen bermaksiat, hampir jadi, dia malu, Allah kan lihat, Allah kan dengar, nggak jadi. Dia malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat di sisi Allah Ta'ala, maka Allah pun malu menyiksa dia pada hari kiamat. Hari kiamat nanti Allah panggil berbicara 4 mata saja, berdua saja. Allah ngajak bicara, enggak ketahuan orang lain. Ini siapa yang berbuat dosa ini? Saya, ya Allah. Ini kamu juga? Iya saya. Ini? Iya saya. Kamu berbuat dosa ini? Iya betul ya. Ketika dia merasa sudah celaka, dulu ketika di dunia kamu malu sekali. Nah, kamu sembunyi-sembunyi, karena takut, nggak tahu aku menyaksikanmu. Dan aku rahasiakan aib-aib kamu, nggak ada manusia yang tahu. Nah sekarang di akhirat aku tutup juga aib kamu, sudah, langsung masuk surga. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahillahu min 'uqubati. Sebaliknya, barang siapa yang tidak malu bermaksiat kepada Allah, merasa bangga dengan kemaksiatan, bangga
bisa menipu.